Jawaban yang betul adalah E. Pembangunan desa. Pengaturan desa berasaskan A. Rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan. B. Kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi. C. Demokrasi, kemandirian, partisipasi, kontinuitas. D. Rekonsiliasi, kesetaraan, pemberdayaan, keberlanjutan. E. Rekognisi, konstruksi, partisipasi, demokrasi. Jawaban yang betul adalah A. Pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan. Pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan definisi dari asas pengaturan desa, yaitu A. Rekognisi, B. Kebersamaan, C. Keberagaman, D. Subsidiaritas, E. Kegotong royongan. Jawaban yang betul adalah C. Keberagaman. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa kecuali A. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. B. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. D. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. E. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Jawabannya adalah E. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Pada dasarnya, kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan 3 prinsip dasar yaitu A. Ginekologis, teritorial, dan atau gabungan ginekologis dengan teritorial. B. Genealogis, teritorial, dan atau gabungan genealogis dengan teritorial. C. Ginekologis, spasial, dan atau gabungan ginekologis dengan spasial. D. Genealogis, spasial, dan atau gabungan genealogis dengan spasial. E. Jawaban A, B, C, dan D salah. Yang betul adalah B. Genealogis, teritorial, dan atau gabungan genealogis dengan teritorial. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat
1 pasal, C. 16 bab dan 122 pasal, D. 16 bab dan 123 pasal, E. 14 bab dan 122 pasal. Jawaban yang betul adalah C. 16 bab dan 122 pasal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada A. 15 Januari 2014, B. 16 Januari 2014, C. 17 Januari 2014, D. 18 Januari 2014, E. 19 Januari 2014. Jawaban yang betul adalah A. 15 Januari 2014. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam A. Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, B. Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, C. Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, D. Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, E. Penjelasan pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Jawaban yang betul adalah D. Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Pembentukan desa sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah sejak terbentuknya, desa induk harus sudah berumur. Pembentukan desa sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah sejak terbentuknya, desa induk harus sudah berumur A. 6 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 2 tahun, E. 7 tahun. Jawaban yang betul adalah B. 5 tahun. Untuk membentuk sebuah desa baru di wilayah Sumatera, persyaratan jumlah penduduk minimal adalah A. 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga, B. 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga, C. 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga, D. 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga, E. 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Jawaban yang betul adalah A. 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Pembentukan desa dilakukan melalui tahapan desa persiapan yang merupakan bagian dari desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu A. 1-2 tahun, B. 1-3 tahun, C. 1-4 tahun, D. 1-5 tahun, E. 1-6 tahun. Jawaban yang betul adalah B. 1-3 tahun. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa
ditetapkan dalam A. Peraturan Menteri Dalam Negeri, B. Peraturan Gubernur, C. Peraturan Bupati atau Wali Kota, D. Peraturan Daerah, E. Keputusan Bupati atau Wali Kota. Jawaban yang betul adalah D. Peraturan Daerah. Perhatikan pernyataan. 1. Pembinaan kemasyarakatan desa. 2. Pelaksanaan pembangunan desa. 3. Penggunaan anggaran desa. 4. Pembinaan kemasyarakatan desa. 5. Penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang bukan bidang kewenangan desa menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditunjukkan nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang betul adalah C. 3. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas proporsionalitas maksudnya adalah A. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. B. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. E. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Jawaban yang betul adalah yang B. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang telah menjabat 1 kali masa jabatan diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 kali masa jabatan diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawaban yang betul adalah E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam hal penetapan desa, musyawarah desa hanya berperan untuk A. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. B. Memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. C. Memberikan pandangan dan ide konstruktif kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. D. Menghidupkan suasana kehidupan demokrasi di desa. E. Mengambil kesempatan dan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Jawaban yang betul adalah yang A. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota.